Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Yumna Akila dengan NPM 2404010029 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang 6 klasifikasi bentuk-bentuk sumber belajar menurut ICT, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah pengembangan sumber dan media pendidikan, pembelajaran, seperti itu. Langsung saja kita mulai dari pendahuluan. Jadi sumber belajar itu dia merupakan elemen paling penting dalam proses pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajarannya nanti, seperti itu. Kemudian Association for Education Communications and Technology atau AECD ini dia berperan penting dalam mengklasifikasikan sumber belajar untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur seperti itu. Jadi kan memang sudah diklasifikasikan, dikelompokkan. Jadi tidak tumpang tindih, jadi semuanya seimbang dan sesuai dengan tujuannya nanti. Kemudian klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan pendidik dalam memahami, memilih, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif dan juga efisien. Kemudian kita masuk ke pesan atau message. Jadi pesan atau message ini dia adalah informasi atau materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Jadi segala bentuk materi yang disampaikan itu dia nanti masuk ke message ini. Kayak contohnya kita kalau di pembelajaran itu ada pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelajaran bahasa lah. Kemudian ada nanti tentang sejarah, kemudian IPA atau IPS, kemudian nanti juga ada hitung-menghitung matematika. Nah, itu termasuk di pesan atau message seperti itu. Kemudian kita masuk ke orang atau people. Jadi definisinya itu adalah individu yang berperan dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik nanti dari pengajar maupun sumber informasinya. Contohnya itu kayak kita sebagai pelajar ini termasuk dalam kelompok people ini, kemudian ada guru, tutor, narasumber atau juga teman belajar kita seperti itu. Kemudian ada di bahasa, mohon maaf, bukan bahasa tapi bahan atau materials. Jadi media fisik atau digital yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kayak contohnya ada buku, kemudian LKS, kemudian modul, dan materi cetak lainnya yang biasanya kita gunakan di pembelajaran, seperti itu. Kemudian ada alat atau equipment. Jadi perangkat atau teknologi yang membantu proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Kayak contohnya kita pakai komputer, kemudian ada nanti untuk menayangkan gambar kita pakai proyektor atau papan tulis dan lain sebagainya. Jadi teknologi ini memang dirancang untuk meningkatkan efisiensi penyampaian materi. Karena kan kalau dijelaskan monoton ceramah saja kan mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk ke otaknya gitu, maksudnya tidak mudah ditangkap seperti itu. Nah, dengan alat-alat ini diharapkannya itu bisa mempermudah mereka. Kemudian ada teknik. Jadi teknik ini dia adalah metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Jadi kalau teknik ini dia sangat beragam teman-teman. Sangat beragam dan dia bisa disesuaikan dengan kondisi atau keadaan saat itu. Kondisi atau keadaan siswa. Kan yang pasti berbeda-beda ya karakteristik masing-masing. Nah, teknik ini dia bisa disesuaikan. Kalau teknik itu ada diskusi kelompok, simulasi, kemudian demonstrasi gitu. Jadi teknik juga menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Itu jadi sesuai dengan materi, semisal materinya kita tentang wudhu. Nah, itu nanti berarti ada demonstrasi dulu, di mana guru itu menjelaskan dulu tata caranya, kemudian mempraktekkan dari kumur-kumur atau lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke lingkungan. Oke, jadi lingkungan itu dia adalah kondisi atau situasi fisik maupun sosial yang memengaruhi proses belajar. Jadi yang kita tahu dimanapun itu, entah di masyarakat, di sekolah, ataupun dunia kerja dan lain sebagainya, pasti lingkungan itu sangat mempengaruhi. Di sini juga lingkungan itu ada, contohnya nanti ruang kelas, kemudian laboratorium, juga ada lingkungan alam sekitar. Gitu. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana pembelajaran itu nanti dilakukan di kelas atau di mana, itu lingkungan sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu kita tuh sangat membutuhkan lingkungan yang benar-benar mendukung, nyaman untuk
kegiatan pembelajaran sendiri seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.